Halo movie lovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Dan untuk menemani waktu kalian semua kali ini, Bledek Movie akan membahas film yang berjudul 365 Days yang menceritakan tentang percintaan antara Massimo yang diperankan oleh Michelle Moroni dan Laura Bier yang diperankan oleh Anna Maria. Massimo adalah anak seorang bos mafia yang sangat kaya raya, dan Laura adalah seorang direktur pemasaran di bidang perhotelan. Cerita ini diawali di sebuah rumah di pinggir pantai. Kala itu, ayah Massimo yang menjadi bos mafia narkoba sedang berbincang mengenai bisnisnya. Sementara Massimo malah asik mengamati seorang wanita yang sedang berada di pinggir pantai. Tiba-tiba ayah Massimo menghampirinya, memberikan wejangan agar Massimo tidak terlena dengan wanita dan mulai memikirkan karir dan kelanjutan bisnis ayahnya itu. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba peluru menembus dada ayahnya dan juga mengenai diri Massimo. Seketika ayahnya langsung tewas dan Massimo mengalami kondisi kritis. Namun dalam kondisi kritisnya, tiba-tiba Massimo membayangkan ada seorang wanita yang mencoba menyelamatkan nyawa Massimo. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian, di mana Massimo sedang membicarakan tentang perusahaan yang diwarisinya dan ingin mengambil alih semua sahamnya secara paksa. Di tempat yang berbeda, Laura sedang membicarakan bisnis perhotelannya yang sedang menurun. Setelah selesai rapat, Laura pun langsung pulang ke rumah yang ia tempati bersama pacarnya bernama Martin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Laura merasa sangat jir, jadi nggak fokus nih. Akhirnya Laura sampai di rumahnya, tapi pacarnya menolak sesi pengenjotan yang Laura tawarkan dan lebih mementingkan pekerjaannya. Kemudian Martin pun meminta Laura agar beristirahat karena esoknya mereka akan pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun Laura. Mungkin lagi lemes nih si Martin. Laura yang birahinya sudah tak terbendung lagi akhirnya meratapi nasib serabi lembitnya dan hanya dipuaskan oleh alat getar. Hari pun berganti di mana Massimo sedang melakukan perjalanan di sebuah pesawat pribadinya. Ia mendapatkan kabar bahwa bisnis kokainnya mendapat kendala. Massimo yang mendengar kabar itu marah dan melampiaskan amarahnya kepada pramugari yang sedang bertugas di pesawat itu. Dasar Massimo. Setelah sampai di bandara, Massimo secara tidak sengaja melihat wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu ternyata Laura yang sedang berlibur bersama Martin. Di suatu malam, Laura merayakan ulang tahunnya bersama Martin. Kemudian ia memutuskan berkeliling mencari suasana lain sendirian. Dan ia bertemu dengan sosok Massimo yang ternyata ada di tempat itu. Liburan Laura bersama Martin tidak berjalan romantis karena Martin sibuk dengan dirinya sendiri dan yang kesal dengan sikap Martin kemudian pergi berkeliling kota. Namun di jalanan yang sepi, Laura dihadang oleh seorang pria yang langsung membiusnya. Esok harinya, Laura terbangun di sebuah kamar dengan kondisi sudah berganti pakaian. Kemudian tiba-tiba ada yang membukakan pintu kamar. Laura dan dia pun memutuskan keluar dari kamar itu dan mencari tahu di mana sebenarnya ia berada. Di sebuah ruangan, Laura terkejut karena melihat ruangan itu dipenuhi oleh foto lukisan dirinya. Tak lama kemudian Massimo tiba-tiba muncul dan Laura tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Massimo pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan mengatakan bahwa wajah Laura selalu muncul di setiap minggunya dan bertekad untuk memiliki Laura. Tidak terima dengan perlakuan Massimo, namun Massimo tetap ingin dan memberikan kesempatan kepada Laura untuk mencintai dirinya tanpa paksaan. Massimo pun membeberkan aib Martin yang berselingkuh dan bercocok tanam dengan wanita lain. Selain itu, Massimo pun mengatakan bahwa dirinya tidak asal genjot, tetapi Laura sendirilah yang memintanya. Massimo memberikan waktu selama 365 hari dan akan melakukan apapun untuk membuat Laura jatuh cinta.
tidak berhasil, maka Massimo akan melepaskannya. Singkat cerita, mengajak Laura untuk pergi menemaninya. Ternyata Massimo mengajaknya untuk pergi berbelanja. Tapi memang dasar Massimo yang gak bisa nahan dorongan si Johnny. Ia pun masuk ke ruangan ganti pakaian Laura dan membuatnya kesal. Laura pun berusaha lari, namun usahanya sia-sia. Dan Massimo mengatakan lebih baik dia mengikuti aturan mainnya. Laura menyetujuinya dengan syarat mendapatkan laptop dan ponselnya. Ternyata ponsel itu digunakan Laura untuk menghubungi ibunya agar tidak khawatir kepada dirinya. Di suatu pagi Laura pun terbangun dan melihat ada Massimo yang tidur di sampingnya. Dengan sengaja si Laura malah mandi di depan Massimo. Jiwa laki-laki Massimo pun tergerak dan mendatangi Laura yang sedang basah-basahan. Tidak berhenti di situ saja, Laura malah memancing nafsu si Massimo. Tapi saat Massimo mulai keenakan, Laura malah meninggalkan senjatanya Massimo dalam keadaan yang sangat kentang. Mereka pun pergi menggunakan pesawat pribadi. Massimo membahas perbuatan Laura dan mengikatnya di kursi pesawat dan mulai memasukkan jari tangannya ke kue apemnya si Laura. Malam harinya Laura datang ke kamar Massimo untuk menggodanya. Awalnya Massimo ingin bercocok tanam dengan Laura, tapi niatnya itu dibatalkan karena Massimo ingin mendapatkan cinta sejati dari Laura. Untuk membalas perlakuan Laura, Laura pun dipaksa menyaksikan Massimo yang sedang berkaraoke ria dengan wanita lain. Aksi saling membalas pun terjadi kembali, di mana Laura dengan sengaja menggunakan pakaian yang sangat seksi saat menemani Massimo pergi ke klub. Akibat ulahnya itu, Laura hampir diperkosa. Beruntung Massimo datang menyelamatkan Laura dan mengancam pria itu yang ternyata itu adalah anggota keluarga mafia yang mempunyai banyak kekuasaan seperti keluarganya Massimo. Singkat cerita, terjadi perdebatan antara Massimo dengan orang kepercayaannya, yaitu Mario, mengenai keberadaan Laura yang menimbulkan masalah besar bagi keluarga Massimo dan meminta Massimo menyingkirkan Laura. Laura yang mendengar percakapan itu berusaha lari, namun usahanya sia-sia dan malah terjatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo pun langsung terjun menolongnya. Ketika Laura sudah terbangun, ia tersadar dengan apa yang sudah Massimo lakukan untuk dirinya dan kesungguhan Massimo untuk mendapatkan cintanya. Tanpa pikir panjang, Laura pun langsung icip-icip senjatanya Massimo, tentunya dengan diakhiri pengejutan yang Massimo tunggu selama ini. Keseruan bercocok tanam Massimo dengan Laura tidak bisa bertahan lama. Massimo pun tidak ingin membahayakan keselamatan wanita yang dicintainya dan memintanya untuk pulang ke Polandia. Tapi tentunya momen perpisahan itu tidak dilewatkan begitu saja oleh Massimo dan Laura. Singkat cerita, akhirnya Laura kembali ke Polandia dan menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar jatuh cinta. Untuk menghilangkan kegalauannya, Laura pun pergi bersenang-senang dengan sahabatnya. Pada suatu malam di sebuah klub, Martin tiba-tiba datang mengacaukan suasana hati Laura. Laura memilih untuk meninggalkan klub itu dan pulang. Tak lama kemudian Martin menyusul Laura dan mengikutinya sampai ke rumah Laura. Laura yang sudah tidak ingin ada urusan dengan Martin memintanya untuk pulang dan tidak mengganggu dirinya lagi. Di tengah percakapannya itu, tiba-tiba suara laki-laki terdengar di dalam kamar Laura. Tak lain suara itu adalah suara Massimo. Momen pertemuan itu tak pakai bertele-tele. Laura pun digenjot lagi tanpa ampun oleh Massimo. Dan di tengah sisi bercocok tanamnya, Laura mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan 365 hari karena saat ini dirinya sudah mulai mencintainya. Keesokan harinya Massimo pun melamar Laura dan membawanya kembali ke Italia. Untuk melakukan pernikahan, Laura pun hanya mengundang sahabat yang sudah sangat mengetahui Massimo. Di suatu hari, Laura bersama temannya pergi suatu butik untuk mencoba pakaian untuk pernikahannya.
Setelah itu, kemudian Laura pulang kembali ke rumah Massimo. Lalu Laura menelpon Massimo. Mario mencoba menghubungi Massimo untuk menginformasikan bahwa Laura dalam bahaya. Akan tetapi Massimo tidak dapat terhubung, sehingga Mario sangat kesal. Mario mencari-cari Massimo, dan mobil Laura tidak keluar kembali dari sebuah terowongan. Maka berakhirlah kisah cinta Massimo dengan Laura dengan tragis. Sebelum perkawinan dimulai, Mario memberikan informasi ke Massimo, tapi semua sudah terlambat, bahwa pembunuhnya adalah mantan pacar Massimo. Massimo sangat kecewa dan sedih karena harus kehilangan Laura untuk selamanya.